Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Yulianti dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen semester 3 Universitas Putra Indonesia Cianjur. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-12 tentang koperasi dan UMKM yang didoseni oleh Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Koperasi adalah institusi atau lembaga yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal revolusi industri di Eropa pada akhir abad ke-18 dan selama abad ke-19. Sering disebut sebagai koperasi historis atau koperasi praindustri. Koperasi modern didirikan pada abad ke-18 terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal revolusi industri. Di Indonesia sendiri, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih Purwokerto, Jawa Tengah, R. Arya Wiratmaja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk pegawai di negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh The World Fund Westerrod pada tahun 1998. Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Preordering of the Cooperative Perenning dan pada tahun 1927 Regaining Inlandse Cooperative. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929 terdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedudukan pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi. Kemudian ada tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang pertama, tugas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian ada fungsi koperasi dan UMKM. Yang pertama, rumusan dan penetapan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah. Yang ketiga, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dan yang terakhir, kelima, penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi usaha kecil menengah sesuai undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekian review materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.